give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gua di Wegembel. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah selalu stay tune di channel YouTube gua. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang selalu standby di channel YouTube gua. Ya, hari ini puasa udah hari keberapa ini? Ini gue habis mandi nih, seger banget nih. Buat kalian semua yang sudah nonton channel YouTube ini, terima kasih banget. Yang udah subscribe, yang udah nonton, yang sudah nunggu-nunggu channel YouTube ini, terima kasih banget buat kalian semua. Ya, hari ini, oh ya, sebelumnya gue ngucapin terima kasih. Semoga kalian semua dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pokoknya yang nonton channel YouTube ini semuanya insya Allah dikasih kesehatan sama Allah SWT dan dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Nah, hari ini gue mau bikin video. Kan banyak tuh kawan-kawan di rumah ngomong, Bang Dewa, itu kalau ngeren itu yang di air itu apa aja gitu kan. Nah, hari ini kita akan buat videonya ya. Jadi kita akan bikin botol ren biar airnya selama 2 minggu nggak diganti, tapi ikan masih sehat. Kayak gimana? Nah, kayak gini yang gue lakuin ya. Kayak gini contohnya yang di sana itu ya. Itu dengan air begitu 2 minggu aja udah aman lah. Nanti kalau udah 2 minggu baru kita kuras gitu. Nah, sama yang seperti kayak di sini nih. Ini kan aman ya. Nah, ini 2 minggu aja aman ini ya. Ikannya masih sehat tuh. Ikannya masih pada sehat semuanya tuh. Nah, sekarang gua udah siapkan ininya nih tempatnya. Ini adalah salah satu botol mineral yang pernah gue pakai terus gue simpen ya. Dan uniknya lagi, nanti kita akan simpennya di keranjang ini ya. Jadi nanti di atas ini gitu ya. Nah, sama nih ikan yang di sini nih biasanya dikurasnya tuh kalau gue rajin 3 hari, kalau gue males ya seminggu 2 minggu gitu ya. Nanti kita akan siapkan dulu ini ya. Nah, jadi kita akan bikin botol ren. Nah, terus ikan apa aja yang mau diren? Nah, nanti gampang gitu. Yang penting kita bikin renannya dulu ya, biar kita itu enak. Kalau udah punya renan, mau ikan apa aja juga, ikan mau siap diren juga ada aja gitu kan. Nah, kita siapkan dulu ini. Kawan-kawan bisa beli kayak gini di toko buah ya. Mungkin kalau belinya di Keramat Jati bisa murah, tapi kalau gue belinya di Warakas di tempat gue jadi agak mahal ini. Ini segini harganya 10.000 sama tutupnya ya. Sama tutupnya 10.000 gitu. Jadi gue kalau beli ke tempat gue itu 100.000 dapat 10, 100.000 dapat 10 hingga terkumpul gini. Nah, kenapa gunanya keranjang ini? Pertama, kalau tempat kita kecil, jadi kita bisa susun ke atas gitu kan. Tapi kalau ke tempat kita besar nggak perlu, tinggal taruh di gelar aja di lapangan gitu ya. Karena tempat gua kecil jadi kita bikin seperti ini. Oke, gitu. Nah, terus sebelum kita bikin air ini, kita harus bikin obat ini dulu ya. Ini adalah Activaplavin ya. Ini menjaga air agar tetap bagus kondisinya ya, dari gangguan kayak ada zat-zat besi, ada favorit ya, gangguan air seperti itulah. Dikasih ini biar airnya lebih bagus lagi. Terus sama ini gue cuma namain ini ya, ya karena ini adalah produk teman kita juga, jadi gue pakainya ini ya. Kalian bisa menggunakannya ini obat biru, atau biasa di pasar itu namanya methylene blue ya.
atau ada merek lain gitu. Pokoknya obat-obat biru ini adalah untuk mencegah jamur atau parasit yang bisa nempel di ikan gitu ya. Nah, bisa jadi di soliternya bekas kotor, ada jamur, ada parasit bisa nempel ke ikan, itu bahaya gitu. Jadi ini mencegah timbulnya parasit lama atau parasit baru ya. Kita cuci dulu biar kelihatan bagus. Nah ini nih. Terus kita ngisinya itu taruh aja di botol gitu kan. Nah seperti ini ya jadinya ya, kita tutup aja. Terus keduanya adalah bikit meterin dulu. Ini adalah meterin blue. Satu lagi adalah aklipavin. Nah ini udah dibuat, udah ini kita pegang aja, kita simpan aja gini ya gitu. Terus kelanjutannya itu kita nguras atau bikin air seperti ini. Ini apa namanya, botolnya udah dipotong ya, jadi dipotongnya sesuai dengan kondisi keperluan kita. Karena gue mau di keranjang jadi dipotongnya pendek nih, sekitar berapa senti nih. Nah yang penting bisa, nah bisa buat ini nih kan. Nah ini gitu. Terus ada lagi nih, kita cari yang pendek-pendek dulu ya, yang tinggi nanti buat di tempat lain. Oke segitu aja dulu. Jadi cara kerjanya kayak gini kawan-kawan ya. Sorry ya. Ini gua kalau nguras, dulu gua nguras biasa aja tuh, nggak pakai apa-apa gitu ya. Jadi begini tuh, kena kayak gini tuh. Dan ini lama sembuhnya karena setiap udah mau sembuh kena air lagi, kena kotoran lagi. Mau sembuh kena air lagi, kena kotoran lagi. Jadi seperti ini. Jadi buat kalian jangan sampai terjadi seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan sarung tangan atau mungkin pakai sikat ya, pakai sikat. Cuman gue kalau pakai sikat gue nggak terlalu suka gitu, nggak tahu kenapa gue pakai sikat nggak suka. Gue seneng pakai tangan. Jadi gue sekarang pakai ini ya. Ini biasanya gua taruh cemplungnya di bak dulu gitu, jadi enak tuh cuci di bak. Cuma karena bak gua tuh habis buat ini, buat kutu air, satu lagi buat
cacing. Jadi begini ya, jadi buat kawan-kawan mendingan direndam di bak gitu. Jadi pakai sabun sunlight atau apa, jadi kotorannya yang nempel itu bisa luntur gitu. Kalau begini kan agak lama kerjanya gitu ya. Oke guys, kembali lagi. Nah, gue udah kelar nih ngisi air di botol-botol air mineral. Nah, ini belum gue hitung juga nih ada berapa nih. Tuh ya, udah kelar semua ini. Nah ini kalau kayak gini ya, jadi kalau gue pribadi ya, ini gue pribadi nih, bukan yang lain. Tapi kalian bisa ikutin siapa aja yang menurut kalian suka ikutin. Nah pertama ini gua masukin anti jamurnya dulu ya, meterin dulu ya. Nah gua masukin meterin dulu, jangan banyak-banyak, dikit aja, setetes aja gitu ya, setetes aja gitu. Jadi meterin dulu ini gunanya adalah untuk membuat air ini terbebas dari jamur atau parasit yang lama dan juga yang baru akan muncul ya. Yang lama itu biasanya itu dia itu parasitnya itu jamurnya itu nempel pada botol-botol aqua gitu ya, walaupun sudah dicuci tapi masih ada yang nempel-nempel gitu. Itu menjauhkan seperti itu ya, yang pertama tuh ya. Jadi untuk parasit-parasit yang baru atau yang lama itu dijamin bang hilang. Nah, terus kalau untuk keduanya itu obat biru ini atau meterin blue ini dia itu mengikat kotoran-kotoran yang ada di bawah gitu, atau kotoran-kotoran yang ngambang lah ya, diikat sama dia, jadi mengumpul jadi satu, tidak apa namanya, tidak kotoran tidak menyeluruh ke arena air gitu ya. Jadi intinya maksudnya mengikat yang bisa menimbulkan amonia dari kotoran-kotoran ikan gitu ya, mengikat, jadi dia itu mengumpul di bawah gitu, tidak menyebar ke seluruh air gitu. Tuh kan, itu keduanya kayak gitu. Sama nih, sama untuk apa nih, ntar kita ambil dulu yang aktif-aktifnya. Nah kalau ini itu dia itu bikin air itu bagus gitu ya. Jadi di setiap daerah itu airnya itu jelek, kejelekannya, tingkat kejelekannya itu beda-beda gitu ya. Di Jakarta, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu tingkat kejelekannya itu beda-beda. Pasti ada yang apa jelek banget airnya. Jadi nah ini gunanya Acrymafin ini, dia itu bisa membuat air nyaman lah buat segala jenis ikan gitu ya, terbebas dari zat besi, terbebas dari kaporit atau apalagi kadar-kadar air yang kurang bagus lah gitu. Dan ini juga sama pemberiannya itu tidak terlalu banyak, sedikit aja ya, kalau bisa lebih sedikit dari gue ini nih, lebih sedikit lagi, karena kalau kebanyakan pun membuat ikan tuh kering ya, kurang bagus juga gitu ya. Kira-kira segini lah, jangan terlalu kuning banget gitu ya. Jadi kalau buat nyara takernya itu lebih baik pas di sininya airnya banyak, obatnya dikit aja gitu kan, gitu. Jadi pas diginin banyak pun nggak kerasa banyak gitu kan. Kayak gitu.
Nah itu yang pertama. Yang keduanya itu sama seperti obat-obat petin itu, dia juga mengikat ya, mengikat kotoran-kotoran yang gentayangan di air gitu ya. Jadi mengikat jadi satu di permukaan air gitu. Jadi ikan di atas pun aman gitu, kecuali ikannya ke bawah gitu ya. Ikan di atas aman. Makanya semua air di tempat gue itu airnya tinggi-tinggi, karena biar amonia yang di bawah itu tidak naik ke atas dan diikat sama obat-obat ini, jadi ikannya itu aman gitu. Oke begitu. Nah terus kelanjutannya itu apa? Kita dulu. Nah, ini sebetulnya ada nih. Nah itu dulu. Nah terus kelanjutannya adalah kasih ini, kasih ketapang ya. Jadi ada yang bilang juga, bang emang bisa ya bang ya obat-obatan dicampur sama herbal gitu kan, apakah bisa timbul apa namanya bakteri baru gitu kan? Itu ada yang ngomong kayak gitu ya. Gue sih nggak bisa mempelajari tentang seperti ini, tapi gue terbiasa ikan itu kalau seperti ini aja tuh kurang bagus juga, karena kita nggak tahu kadar pH di tempat kita itu bagus atau tidak gitu kan. Nah gue percaya banget bahwa ketapang itu bisa menetralisir keadaan pH air gitu kan. Oke, gue selalu pakai gitu. Entah antara obat dan herbal akan timbul satu bakteri baru, itu masalah belakangan. Yang penting di air ini ketapang ini sangat butuh banget lah buat ikan hias ya. Jadi gue pakein aja.
Nah kawan-kawan, kita sudah selesai ya memberi obat-obatan dan ketopang. Jadi tinggal kasih ikan ya. Nah kalau udah kayak gini kasih ikannya apa gitu ya, ikan mau bebas gitu. Cuman gue sekarang lagi mau ngerem ya barongsai aja nih, biar barongsainya cepat besar gitu. Kalau di sini tempatnya kecil jadi takutnya gedenya lama. Sebenarnya mah ikannya yang perlu direm banyak ya. Di sini gue juga dapat KDT cakep. Mana ya sarapan gue ya? Gue dapat KDT cakep di sini. Pakai data tuh. Ini pakai data multi, cuman belum pada mutasi ya. Cakep. Pakai DT ya. Cuman belum pada mutasi. Ini ikan yang mau kita bagi-bagikan ya kawan-kawan ya. Ini ikan yang mau kita bagi-bagikan ya. Oh banyak banget ya. Oke. Jadi berhubung, oh itu selokan tuh. Jadi berhubung gua adanya barongsai, berarti ya sekarang aja ngambil barongsai, apa namanya, ngerem barongsai gitu ya. Nah gua ngambil barongsai yang tapi sebelumnya gua kasih makan dulu ya. Gua kasih makan dulu. Tadi sudah kasih makan pakai kutir tadi, sekarang pakai cacing. Ayo. Nah, kawan, berhubung video ini tuh video mengenai bikin obat-obatan yang ada di REN apa aja gitu ya. Jadi untuk kerennya nggak gue bikin videoin, tapi nanti kalian bisa mengerti gitu ini ya. Dan kegunaan ketapang buat itunya itu apa aja gitu. Terima kasih sudah nonton channel ini. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat untuk nonton channel ini terus sampai tembus 1 juta subscriber. Terima kasih. Salam Jepang Indonesia.